Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga kepada Profesor Dr. Fitri Tunjung Sari, ST, MSc, MM. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek machine learning yang berjudul AI Voice Image Recognition Classification. Proyek ini disusun sebagai salah satu bentuk implementasi pembelajaran pada mata kuliah machine learning yang diampu oleh Profesor Dr. Fitri Tunjung Sari, ST, MSc, MM. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sebuah sistem klasifikasi citra sampah berbasis deep learning yang mampu mengenali jenis sampah secara otomatis. Selain melakukan klasifikasi, sistem ini juga memberikan rekomendasi pengelolaan sampah berdasarkan hasil prediksi sehingga dapat membantu proses pemilahan sampah secara lebih efektif. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan seluruh tahapan pengerjaan proyek mulai dari mungkin saya akan menjelaskan langsung dari Google Colab-nya karena yang sebelumnya kami sudah membuat pelabelan datanya. Oke, mungkin sebelum ke penjelasan Google Colab-nya, kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Fahmi Hartanto dan rekan saya. Oke, nama saya Melvin Edward. Saya Zain Hadi. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke penjelasan proyek, dimulai dari penjelasan kode program yang digunakan pada penelitian ini. Oke, jadi kode program yang pertama itu adalah fungsi utama dari kode program kita ialah memakai TensorFlow, yang dimana TensorFlow ini adalah sebagai fungsi untuk mengenali gambar atau memprediksi sampahnya. Dan untuk grafiknya kita menggunakan scikit-learn kayak biasa. Itu untuk mengetahui grafik sampah yang sudah atau telah dilatih modelnya. Oke, next. Oke, jadi sebelum kita mengetahui grafik, kita mengupload file CSV-nya terlebih dahulu, yang dimana itu adalah hasil pelabelan data kita, pelabelan data sampah kita yang sudah kita cari, datasetnya kita pilih-pilih sampah yang mana yang mau kita pilih, dan kita menggunakan Make Sense AI buat pelabelan datanya. Karena di sini kita sudah melabelkan datanya, jadi untuk hasilnya ini jadi sesuai itu. Yang pertama untuk klaster nolnya itu tidak ada nama sampahnya, tapi ada labelnya yang dimana klaster nol itu labelnya paper cardboard, terus yang kedua itu ada metal, yang ketiga ada metal lagi, yang keempat ada paper cardboard lagi, yang kelima ada organik. Bagaimana sih cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya ada di file CSV kami. Oke, next. Oke, di sini kami menormalisasi label dan penggabungan kelas langka menjadi anomali, yang dimana semisal nih file zip kami ada data mentah yang belum kami labelkan. Jadi kelas dari gambar tersebut itu menjadi anomali atau tidak dikenali. Oke, next. Nah, di sini ada berupa klaster-klasternya. Ada klaster 0 yang dimana pelabelan datanya ada paper cardboard, dari kolom row label, labels, dan main label. Bedanya apa? Itu sama-sama data yang sudah dilabelkan. Jadi tidak ada bedanya. Oke, bawah lagi coba. Bawah lagi. Nah, di sini ada distribusinya. Ada distribusi yang dimana atas atas dulu bentar, yang dimana mengasih tahu dari file CSV kami itu ada plastik yang berjumlah 91 gambar, terus ada glass yang berjumlah 65 gambar, metal 64 gambar, paper cardboard
73 gambar, organik 102 gambar, wood 51 gambar, dan anomali atau gambar sampah yang belum dilabelkan atau tidak dikenali ada 38. Nah, jadi coba bawah. Jadi untuk grafik distribusi sampahnya ini terbagi menjadi dua, yang dimana ada jumlah gambarnya. Coba bawa dikit biar bisa melihat. Nah, yang di bawahnya ini ada kelas-kelasnya, yang dimana kelasnya ini ada plastik, glass, metal, paper cardboard, organic, wood, dan anomali. Yang dimana untuk pendistribusian kelas sampah ini dipegang yang paling tertinggi gitu. Distribusi kelas sampahnya dipegang oleh organik. Oke, next. Oke, untuk yang keempat ini hanyalah untuk mengupload file zip berisi gambar sampah untuk yang berisi semua gambar sampah yang sudah dilabeli. Nama file di dalam zip harus sama dengan kolom image name pada CSV. Jadi anggapan file zip kita ini harus ada di dalam pelabelan data CSV yang tadi. Jadi sebelum dilatih itu dia harus mengenali dulu label-label masing-masing dari si file zip kita tadi, file gambar zip kita tadi. Oke, mungkin nextnya akan dijelaskan oleh teman saya Zain tadi. Baik, untuk yang kelima ini kita ada split data latih, validasi, dan augmentasi gambar, di mana dataset kita dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data validation. Data training ini digunakan untuk melatih model, sedangkan data validasi digunakan untuk menguji kemampuan model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, diterapkan teknik augmentasi gambar seperti rotasi, zoom, dan flip agar model mampu mengenali objek dalam berbagai kondisi sehingga hasilnya lebih akurat. Bisa dilihat jumlah data latih kita ada 387 dan jumlah data validasi kita ada 97. Boleh langsung next saja ke 6. Oke, yang keenam ini kita membangun model CNN dengan Transfer Learning MobileNet V2, di mana model ini sebelumnya telah dilatih menggunakan jutaan gambar sehingga sudah mampu mengenali berbagai pola visual. Pada penelitian ini, model tersebut hanya disesuaikan kembali agar dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sampah. Dan pendekatan ini membuat proses pelatihan lebih cepat dan membutuhkan data yang lebih sedikit dibanding membangun model dari awal. Bisa dilihat total params-nya kita ada 2.422.855 sebesar 9,24 MB. Trainable params-nya kita ada 164.871 sebesar 644 KB, dan non-trainable params-nya sebanyak 2.257.984 sebanyak 8,61 MB. Baik, yang ketujuh kita ada pelatihan model. Jadi setelah model selesai dibuat, proses training dimulai menggunakan data training selama pelatihan. Model akan memperbarui bobotnya agar mampu mengenali pola gambar dengan lebih baik. Digunakan juga callback seperti early stopping dan reduce aileron plateau agar proses pelatihan lebih efisien, mencegah overfitting dan menghasilkan model terbaik. Boleh next. Kita masuk di evaluasi model. Jadi setelah proses pelatihan itu selesai, kita melakukan evaluasi terhadap performa model. Evaluasi akan dilakukan menggunakan grafik akurasi dan loss, confusion matrix, serta classification report yang berisi nilai precision, recall, dan F1 score. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui seberapa baik model dalam mengenali setiap kategori sampah. Di sini kita bisa lihat grafik akurasinya, di mana grafik yang berwarna biru ini yang pertama kita dimulai dari 0 lalu menaik ke 1,75 lalu menurun drastis ke 1,50. Dan yang grafik berwarna oranye dari 0,6
dia menaik, menurun, menaik lagi, menurun lagi sampai ke 1,25 sekitar segitu lah. Boleh next ke bawah. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Melvin. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sistem AI cerdas di Google Colab yang tidak hanya bisa menebak jenis sampahnya, tapi juga memberitahu kita cara menguranginya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 9 yaitu menyimpan model. Di bagian ini kita menguji coba di mana kita memasukkan sebuah model. Di sini model save, saat modelnya terinstall maka otomatis terdownload di bagian folder kita masing-masing. Kemudian di nomor 10 yaitu upload gambar baru. Boleh kita langsung ke bagian di sini ya. Di sini yaitu terdapat biodegradable 1020 JPG yang dimana gambar tersebut yaitu memberitahu semisalnya itu adalah organik dengan keyakinan yaitu 99,5%. Selanjutnya di sini ada probabilitasnya, ada organik yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya itu ada anomali, plastik, dan di sini ada paper cardboard, metal, glass, wood. Maka karena probabilitasnya paling tinggi organik, maka AI mengasih tahu bahwa keyakinannya ini 99,5% yaitu organik. Selanjutnya ada di sini rekomendasi pengurangan sampah berdasarkan hasil prediksi. Di mana di sini filenya yaitu plastik 1000 JPG itu memprediksi plastiknya 65,06%. Di sini ada sarannya itu kurangi produk sekali pakai dan bawa botol serta tas belanja pakai ulang. Kemudian kedua ada pilih produk isi ulang atau kemasan berukuran besar. Ketiga ada pisahkan plastik bersih berdasarkan jenis sampah sebelumnya sebelum didaur ulang. Maka kesimpulan dari kita yaitu tentu saja setiap teknologi punya batasan. Kita masih sangat mudah seperti yang tertulis di bagian kesimpulan. Model ini baru dilatih menggunakan 485 gambar. Ini jumlahnya yang cukup kecil untuk sebuah AI pengolah citra. Agar makin pintar mengenali sampah asing seperti limbah medis atau baterai, ia butuh disuapi lebih banyak data lagi ke depannya. Oke, sekian dari proyek kami yang telah kami buat. Mungkin bisa ditutup, Ketua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dan terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan dari masing-masing line kode tersebut. Mungkin balik lagi ya, yang dimana sistem kita ini untuk membangun model CNN. Jadi semisal kita sudah melabelkan data, dibangun lagi untuk bisa memasuki data gambarnya, bahkan bisa mengenali sampah apa, dan ada beberapa kemungkinan juga dan beberapa analisis juga, yang dimana tadi sudah sempat disindir oleh Muhammad Zain Hadi, yang dimana tadi beliau sudah menjelaskan grafiknya dan beliau juga menjelaskan tadi confuse matrixnya mungkin kan. Jadi confuse matrix ini mengasih tahu bahwasannya confusion matrix ini ada pelabelan yang sebenarnya, lalu ada label prediksinya. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan presentasi pada sore hari ini. Mungkin untuk yang kurangnya mungkin bisa dimaafkan, dan untuk lebihnya mungkin bisa kalian terapkan ke dalam ilmu kalian. Mungkin bisa diterima ilmunya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore.